Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kelas 3? Masih bersemangat untuk belajar di rumah? Bagi yang BDR kemarin ada materi yang kurang paham, saya harapkan bisa langsung dikonsultasikan melalui media yang ada kepada saya, entah melalui WA ataupun email, ataupun kalau pas ketemu saya di sekolah. Baiklah, materi BDR farmakologi kelas 12 kali ini kita akan belajar tentang histamin dan antihistamin. Sama, silakan diamati dulu, dipelajari. Kemudian nanti kalau muncul struktur kimia yang membingungkan, bisa ditanyakan melalui media yang ada. Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita mengenal dulu apa yang disebut dengan histamin. Histamin secara umum merupakan senyawa normal di dalam jaringan tubuh kita. Biasanya histamin ini terikat dalam sel mast dan basofil. Selain di dalam mast cell atau sel mast, histamin cepat mengalami perubahan dan tidak disimpan sehingga langsung diekskresikan. Tetapi jika dia terikat di dalam sel mast, maka histamin ini akan tersimpan di dalam kulit, bibir, hidung, otak. Di otak dia histaminnya merupakan histamin bebas, selaput lendir mata, saluran nafas, dan di dalam leukosit darah. Sehingga histamin ini terdistribusi merata ke dalam seluruh tubuh. Sehingga jika histamin itu, sel mast itu pecah, kemudian histaminnya keluar dan menempel pada reseptor-reseptor histamin pada bagian-bagian tubuh, akan mengeluarkan atau memanifestasi klinis rangsangan di dalam area-area yang tertempel oleh histamin tadi. Histamin akan keluar dari mast cell atau sel mast kita akan pecah dan mengeluarkan histamin jika ada rangsangan alergen. Apa itu alergen? Alergen bisa berupa spora, debu, sinar UV, cuaca, racun, deterjen, enzim proteolitik atau juga salah satunya tripsid, zat warna, bahkan obat itu bisa memacu atau bisa menjadi sebuah alergen. Dan paling kita mengenal adanya makanan. Makanan juga sebagai salah satu alergen. Kita dapat lihat di sini bahwasanya alergen yang masuk ada kan bertemu dengan akan merangsang sel mast atau mast cell ini. Kemudian mast cell akan berusaha untuk memusnahkan zat asing dengan bereaksi dengan imunoglobulin E, ataupun dia akan bermigrasi membentuk neutrofil atau eosinofil, atau kita kita mengenal dengan adanya nanah. Selain itu, histamin ini juga mast cell akan pecah membentuk sitokins dan akan berikatan dengan reseptor histamin. Nah, di dalam gambar ini terlihat bahwasanya ketika alergen menempel pada antibodi imunoglobulin E, maka mast cell ini akan mengeluarkan histamin. Histamin yang keluar inilah yang akan berikatan dengan reseptor atau yang menangkap histamin ini, kemudian akan menimbulkan reaksi yang disebut reaksi alergi. Sekarang kita lihat apa itu peran histamin dalam tubuh. Histamin dalam tubuh berperan dalam kontraksi otot polos bronkus dan usus,
kemudian memperbesar permeabilitas kapiler dan sehingga menimbulkan udem atau pengembangan mukosa. Sehingga ketika kita ada terkena alergen gatal, biasanya muncul seperti tonjolan-tonjolan. Seperti kalau kita kena bulu ulat ataupun tergigit nyamuk, kita akan muncul benjolan, benjolan berisi air. Inilah yang disebut udem, karena histamin akan memperbesar permeabilitas kapiler. Jika permeabilitas kapiler ini semakin besar, maka air akan masuk ke dalam bawah kulit. Histamin akan menstimulasi ujung-ujung syaraf. Ketika ujung syaraf terstimulasi, maka muncul sensasi rasa nyeri dan gatal. Selain itu, histamin akan mendilatasi pembuluh darah, sehingga muncul eritrem atau kemerahan, rasa panas di wajah, dan menurunkan resistensi perifer, dan menurunkan tekanan darah. Nah, dalam peran histamin ini yang harus diwaspadai adalah seperti contohnya asma. Asma, otot polos bronkus akan mengkontraksi. Ketika otot polos bronkus mengkontraksi, kontraksi otot polos bronkus inilah yang akan menghambat saluran pernafasan. Sehingga ketika saluran pernafasan terkontraksi, tertutup, maka kita akan susah bernafas. Nah, itulah yang disebut dengan serangan asma. Kemudian usus. Usus ini ketika akan terkontraksi, maka akan menimbulkan nyeri yang cukup signifikan. Nah, inilah peran-peran histamin di dalam tubuh. Selain itu, histamin akan memperkuat sekresi asam lambung, kelenjar ludah, dan air mata. Nah, inilah yang nantinya ketika kita alergi terhadap suatu makanan, maka asam lambungnya akan naik, muncul gejala MAH. Nah, gejala-gejala MAH inilah yang akan diobati dengan antihistamin. Sehingga jangan heran nanti ketika ada obat MAH kok menggunakan antihistamin. Ya, yang dikurangi adalah bagaimana agar sekresi asam lambung yang diakibatkan dari histamin tadi akan terreduksi atau terkurangi. Keadaan normal histamin dalam darah ada 50 mikrogram per liter, sehingga efeknya tidak terlalu signifikan. Sekarang kita bahas antihistamin. Nah, kita lihat dari namanya adalah antihistamin. Antihistamin akan mengantagonis atau melawan kerja histamin pada reseptor, sehingga akan mengurangi efek dari histamin dan mengurangi efek merugikan yang ditimbulkan akibat dari reaksi-reaksi histamin tadi. Berdasar cara kerjanya, antihistamin kita bagi dalam dua golongan. Yang pertama, antihistamin yang bekerja sebagai antagonis histamin, baik nanti akan mengantagonis histamin H1, H2 maupun H3. Selain itu, antihistamin akan bekerja juga menghambat pelepasan histamin. Jadi dia akan menstabilisasi mast sel. Tadi di awal kita lihat bahwasanya antihistamin akan histamin akan keluar jika mast selnya pecah. Ketika bagaimana agar mast sel ini tidak pecah? Maka digunakan antihistamin yang akan menghambat pelepasan histamin dari mast sel tadi. Jadi dari sumbernya tidak akan lepas. Ketika sumbernya tidak lepas, maka histamin tidak akan keluar dari mast sel. Maka reaksi-reaksi histamin yang merugikan tidak akan terjadi. Tetapi bagaimana jika histamin sudah terlanjur pecah? Maka digunakan antagonis histamin. Antihistamin H1, antihistamin antagonis H2, dan antihistamin antagonis H3. Satu, kita lihat mekanisme kerja antagonis H1. Mekanismenya akan secara kompetitif menghambat kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Jadi reseptornya akan diblok oleh adanya histamin H1, antagonis H1. Jadi reseptor H1-nya diblok dulu. Ketika reseptornya H1 di sini, antihistamin sudah menduduki pada reseptor-reseptor H1, maka histamin tidak akan bisa menempel pada reseptor. Nah,
Ketika histamin tidak menempel pada reseptor inilah, maka tidak akan muncul reaksi alergi. Tadi di awal kita lihat bahwasanya histamin atau alergi hanya akan terjadi jika histamin ini menempel pada reseptornya. Di sini kita amati adalah antagonis H1 tidak memblok produksi antibodi. Jadi tidak menginteraksi reaksi antigen antibodi. Dia hanya spesifik untuk memblokade reseptor H1. Contohnya adalah difenhidramin HCl atau kita mengenal dengan Benadryl. Dosisnya seperti ini, sedianya, rumus kimianya seperti ini. Dia efeknya antihistamin, antiemetik, antitusif, dan berefek sedatif. Kemudian Dramamine. Dramamine biasa kita pergunakan sebagai antiemetik pada mabuk perjalanan. Konsumsinya adalah setengah jam sebelum memulai perjalanan. Atau Dramamine bisa diberikan pada hiperemesis gravidarum mual pada saat kehamilan. Tetapi untuk hiperemesis ini pada saat mual, pada saat kehamilan harus dikonsultasikan pada dokter agar penggunaannya bisa lebih terkontrol. Kemudian kita mengenal adanya CTM, chlorpheniramine maleat atau dexchlorpheniramine maleat. Ada dua jenis. Ini CTM. Ada CTM, ada dexchlorpheniramine. Kemudian ada golongan fenotiazin. Golongan fenotiazin efek sampingnya sama, sedatif dia ngantuk. Kemudian medilazin, ini juga obat sebagai tablet kunyah. Promethazine HCl ini kadang masih muncul, sering dipakai sebagai antihistamin maupun antiemetik, antikolinergik, dan sedatif yang poten. Hati-hati, dia memperkuat kerja analgesik dan efek sedatif. Ini ada golongan dibenzosikloheptan, ada ciproheptadin, ada azatadin maleat. Ciproheptadin dia juga sebagai antidiuretik atau mengurangi merah-merah. Selain itu juga akan meningkatkan nafsu makan. Nah, inilah obat-obat yang antihistamin H1. Nah, sekarang kita lihat adalah antagonis H1 generasi yang kedua. Antagonis H1 pada generasi kedua menimbulkan obat-obat yang tidak menimbulkan efek sedasi atau menimbulkan ngantuk, tidak menimbulkan ngantuk pada dosis terapi. Dan juga efek penetrasi terhadap susunan saraf pusatnya tidak terlalu baik. Tetapi afinitas terhadap reseptor histamin pusat rendah. Contohnya adalah terfenadin. Kemudian fexofenadin. Fexofenadin dosis lazim oralnya 60 mg BID bis indi 2 kali sehari. Ayo jangan lupa bahasa-bahasa Latin. Selanjutnya adalah yang termasuk antihistamin H1 golongan generasi kedua. Ada loratadin, ada cetirizine. Obatnya sering kita melihat, kemudian yang kemarin sudah habis praktek, sudah tahu obat-obat antihistamin. Nah, sekarang kita masuk pada antagonis H2. Obat-obat yang bekerja pada antagonis H2. Biasanya penggunaannya sering menimbulkan nyeri ulu hati, tukak peptik, reflux GI, dan tukak stres akut serta erosi pada lambung. Contohnya adalah simetidin. Obat ini sangat mengganggu pada lambung sehingga sering menimbulkan gangguan pada saluran pencernaan. Famotidin.
Nah, famotidin akan menghambat sekresi gastrik. Dia akan mengurangi sekresi asam lambung. Sama ranitidin. Ranitidin juga akan efeknya seperti sinetidin tapi lebih lemah. Sehingga ranitidin ini juga akan mengurangi sekresi asam lambung. Sehingga generasi H2, antagonis H2 itu sering dikombinasikan untuk terapi hiperasiditas atau terapi penyakit gastritis atau MAH. Kemudian antagonis H2, anti-inhibitor pompa proton, dia akan menghambat pengeluaran HCl lambung. Contohnya adalah omeprazol. Omeprazol biasanya dalam sediaan kapsul lepas lambat yang berupa salut enterik karena omeprazol tidak tahan asam. Sehingga dia ketika tidak diberikan salut, maka dia akan pecah di lambung dan omeprazol akan rusak. Oleh karena itu maka diberikan salut lepas lambat. Lansoprazol. Lansoprazol sama, obat-obat ini akan rusak jika terkena asam lambung sehingga selalu diberikan dalam bentuk salut enterik. Kemudian antagonis H3. Antagonis H3 dia akan penggunaan hiperaktivitas, obesitas, dan epilepsi. Biasanya dia akan berdekatan pada susunan saraf pusat. Jarang dipakai juga tioperamid, virogamin. Nah, yang terakhir adalah bagaimana antihistamin akan bekerja menghambat pelepasan histamin atau stabilisasi mast cell. Seperti tadi di awal, ketika mast cell ini ada alergen masuk kemudian menempel pada reseptor yang ada di mast cell, maka akan mengaktifasi mast cell ini sehingga akan menimbulkan banyak reaksi. Stabilisator mast cell akan menghambat proses pecahnya mast cell ini. Natrium kromolin, natrium nedokromil ini akan bekerja untuk terapi-terapi asma. Karena terapi asma ini harus cepat bekerjanya. Sehingga kalau dia begitu ada alergen, segera diberikan nebulizer atau biasanya paling cepat pakai nebulizer berupa aerosol yang dihirup, sehingga natrium kromolin atau natrium nedokromil akan selalu berikatan pada mengikat mast cell-nya. Mast cell-nya ketika diikat, maka histaminnya tidak akan pecah. Ketika histamin tidak pecah, histamin tidak lepas dari sel mast, maka tidak akan berikatan dengan reseptor dan tidak akan terjadi reaksi alergi. Baiklah, seperti ini tuh untuk antihistamin, pokok-pokok dari antihistamin. Saya harapkan kalian menguasai prinsip kerjanya, kemudian hafalkan obat-obatnya yang paling sering diresepkan, sehingga tidak menemui kesulitan baik dalam evaluasi maupun dalam aplikasi nanti ketika kalian praktek di masyarakat. Baiklah, cukup sekian dari saya. Jangan lupa kerjakan evaluasinya yang ada di dalam ELN. Saya harapkan lebih baik dari PDR kemarin. Lebih fokus dalam mengerjakan, tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.